ngeten. Saya tidak melibatkan Pak D atau orang lain, diri saya sendiri. Contoh. Kula sholat, Allahu Akbar. Ning atiku ono iman sumbere saya melakukan sholat itu dari saya. Jadi nggak ada cantolan ati ngiyakini songko Allah, mboten enten, tidak ada. Loh, ini termasuk hantu. Diri saya berarti hantu sing ana jero ati. Ini tauhid lho nggih. Neraka, siapa yang menjalankan kewajiban dikasih pahala dan loh, ada tingkatan kita itu al-ubad itu karena itu masih ada lah. Jangankan kita Pak, Nabiullah Ibrahim prosesnya dulu seperti itu. Tolong dibuka di dalam surat Al-Hijr ayat berapa? Al-An'am ayat 97. Betul lah. 78 79, mohon maaf. 78 79 78 niku membahas pernah Kanjeng Nabi Ibrahim niku sempat menerka bahwasanya bulan bintang ikut Tuhan, matahari itu Tuhan. Ini konteksnya si Saleh mencari kebenaran. Kalau dalam pelajaran kita itu, ini proses kita untuk mengenal Allah yang sebenarnya. Dalam, jadi wis wajar kita dalam proses kehidupan di dunia ini sholat gak khusyuk itu sudah wajar karena proses kita lah gitu toh. Cuman masa saya jenengan ajeng ngono terus lah mboten toh, mboten, janganlah. Makanya al-ubad itu sebelum betul-betul lillahi ta'ala ada prosesnya seperti itu. Berhubung jenengan meningkatkan pengetahuan ilmu tauhid dan mengamalkannya, maka di situ Allah dengan sendirinya akan mengangkat derajat panjenengan. Dikatakan lillahi ta'ala itu nggak ada tendensi apapun. Itulah maksudnya ikhlas. Lah, bisanya jenengan itu tidak ada tendensi apa-apa, alias hanya karena Allahnya jenengan wajib tidak merasa bisa melakukan sholat sendiri. Berarti jenengan harus netepi sifat asline hamba, la haula wala quwata. Asline Pak, jenengan boten saged gerak dewe Pak. Gerak sendiri nggak iso kita itu jikalau tidak digerakkan oleh Allah. Lah Allah menggerakkan lewat rahmatnya. Hidup dalam diri jenengan. Kalau nggak percaya, kalau ada orang mati, kamu tanya si fulan adusa dewe ojo ngongkon Pak Mudin, bisa mandi sendiri? Mboten saged. Bahkan sampai berangkat ke kuburan itu ngerepot wong sak kampung. Mbok ya budal dhewe pokoknya. Itu menunjukkan bahwasannya manusia itu
bersifatkan la haula wala quwata, semua bisanya beroperasi karena ilah billah. Loh, ini yang tidak kita sadari. Akhirnya apa? Pengakuan dalam diri kita kalau sholat iki sumberi bisanya sholat dari diriku. Inna sholati wa nusuki, ibadah iki yo teko diriku. Kita wa mahyaya wa mamati, padahal iku lillahi rabbil ngalamin. Nggak sadar, nggak sadar kalau kita itu sebetulnya laksana patung, tidak bisa bergerak sendiri, nggak bisa, nggak sadar kita sebetulnya selama ini. Mengapa demikian? Karena tauhidnya belum kita terima. Titik jawabannya di situ. Makanya dengan sangat kami memohon para romoyai, para alim ulama, lebih-lebih yang duduk di MUI, tolong didilah kami sebagai umat panjenengan, pengikut jenengan, supaya sholat kami tambah baik, supaya ibadah kami baik, ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh tambah baik, biar hati kami tidak ada hasud, riya, takabur, iri, tidak qanaah. Tolonglah, ini waktunya Pak, sebab hati umat manusia Islam khususnya Indonesia kritis sudah jiwanya. Kulo yakin para pejabat kalau hatinya bertauhid selalu ingat Allah, pasti dia akan amanah. Gak mungkin dia akan berani untuk memakai yang bukan haknya. Kalau pejabat-pejabatnya itu sudah dididik dengan tauhid dan mau untuk mempraktekkan tauhid dan hatinya selalu berzikir, aku yakin dia tidak akan pernah mau untuk mengambil yang bukan haknya. Entah kapan ini dan zamannya kapan ini akan terjadi, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Cuman lewat media niki Pak, saya berharap dengan sangat terhadap beliau-beliau yang mempunyai kapasitas, sampaikanlah, didikkanlah kami tentang ajaran tauhid itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apalagi nanti tanggal 27 ada muktamar di pondok kami dulu di Tambak Beras ya, Jombang, muktamar NU ya. Beliau-beliau itu para alim ulama, tolong jangan ribut gegeran untuk mencari popularitas, kedudukan. Tolong utamakanlah, didiklah hati kami tentang tauhid. Itu hanya permohonan kami. Urusan didengar gak didengar saya juga tidak tahu ya dah. Bon, kita lanjut. Jadi ikhlas niku adalah hati yang sudah tidak merasa bisa melakukan sendiri, dan hati sadar semua perilaku sumbernya itu dari Allah. Inilah akan menjadikan bisa kerana lillahi ta'ala. Dan disinilah Bu pentingnya ilmu tauhid menurut kami. Wa yu'allimu ilmu tauhid al-abda ing kawula annallaha huwa ilah, huwa al-ilahun al-wahidun al-wahidu. Wa yu'allimu lan didik apa ilmu tauhid, ilmu sing kanggo mengesakan Allah, didik al-abda ning atine kawula annallaha bahwasanya sesungguhnya Allah huwa iku huwa utawi Allah iku al-ilahu pangeran Tuhan al-wahidu kang esa. Dah, inti daripada ilmu tauhid itu adalah mendidik hati sampean
supaya mengesahkan Allah di dalam ibadah apapun. Wa amma marokhilu ma'rifatillah, lan anapun utawi tahapan-tahapan mengenal Allah iku fahiyya, mongko utawi tahapan mengenal Allah kal ati koyok bakal teko ndi, yaiku al ismu, isim, mengenal Tuhan pangeran. Pertama isim, nama, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Surat Maryam 36. Sesungguhnya dan sesungguhnya Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian adalah Allah. Oleh karenanya sembahlah Dia, fa'buduh. Lah niki duduhke menyang pengenalan kita sebagai manusia, khusus umat Islam, namanya Tuhan kita adalah Allah. Tauhidnya apa? La ilaha illallah niki. Tidak ada Tuhan yang kami sembah kelawan maujud illallah, illallahu kejaba Allah pun niki kula genahno maksude illallah, kula genahno la ilaha illallah. Nyun sewu yi pun sampean bersani mriki niki tauhid syariat lho si ado nggih. Kalau Joko intine mawon ben mboten kelamaan. Arti dari la ilaha dipreteli dulu. Artinya kan tidak ada Tuhan. Niki kalau preteli sebetulnya kalau kita membaca nggak boleh berhenti di situ. Cuman konteks kita mereteli satu persatu. Tidak ada Tuhan ki maksudnya apa? Sehingga di situ ada istilah nafi. Nafi apa? Tiadakan. Bersihkan. Sebetulnya Pak, di dalam hati jenengan itu tidak ada selain Allah. Nanti ngoten. Sebetulnya ngoten. Berhubung hati sampean kali kula kadung mencintai selain Allah. Akhirnya perintah nafi. Loh ini maksudnya bersihkanlah isinya la ilaha di dalam hatimu dikarenakan dalam hatimu itu ada selain Allah. Contoh kalau wau, son siapa sih nul ngawakmu? Pak D. Jadi gambari Pak D wonten ati kula. Lho iki kengken berseni. Saged dipaham nggih? Lah, ketika dalam hati sampean Tuhan yang bersarang itu sudah dibersihkan, maka illallah isbatkanlah, tetapkanlah dalam hatimu yang ada cuman Allah. Ada yang lebih halus lagi Pak, ngeten. Saya tidak melibatkan Pak D atau orang lain, diri saya sendiri. Contoh. Kula sholat, Allahu Akbar. Ning atiku ono iman. Sumbere saya melakukan sholat itu dari saya. Jadi nggak ada cantolan ati ngiyakini songko Allah, betul enten, tidak ada. Loh, ini termasuk hantu. Diri saya berarti hantu sing ono jero ati.
Ini tauhid loh nggih. Lah, oleh sebab itu nafikan, bersihkan. Makanya nanti ada kita masuk dalam satu materi namanya tazkiyatan nafsi, membersihkan jiwa dari seluruh kotoran jiwa, atau bahasa Rasulullah uzlah. Nanti ada di situ, meninggalkan hiruk pikuknya dunia hati ini. Nanti kita nderek uzlah seperti Kanjeng Nabi, apakah seperti Sunan Kalijogo, terserah jenengan. Nek Sunan Kalijogo ditinggalno anak, ditinggalno bojo kabeh, hiruk pikuk secara dari tinggal no kali. Lah ngoten nggih. Pirang-pirang sasi, pirang-pirang wulan. Topo. Nek nderek Kanjeng Nabi monggo, nanti ada caranya sendiri. Kalau ilmu tauhid sampai 4 tahap selesai, langsung nanti itu segmen berikutnya adalah praktek langsung, uzlah langsung. Terserah, sampai tinggal pilih sistem wasilun atau majedubun. Monggo kita lanjut. Wahwa lan khaliq utawi la ilaha illallah iku fi marhalatis syariati, ing dalam pendidikan hukum syariat. Wa dzikruhu lan utawi dzikire ning syariat iku jariyun, disebut dzikir jari, diucapno ning lisan la ilaha illallah, ngene iku dzikir jari. Jariku jelas bisa didengar oleh telinga orang lain. Jari pun yang beriku disebut jari. Pertanyaannya, cukupkah jenengan puaskah ada di sini? Terserah. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan. Sak kerson jenengan. Nek cukup puas, nggih besok gak usah tak terus ke ngajine. Lah ngoten toh? Tak kembalikan kepada umat. Sebab surat Al-Baqarah 256 Allah dawuh la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Enggak ada paksaan. Ajaran Rasulullah yang mana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy, ajaran sing membebaskan hati jenengan dari kegelapan menuju terang, dari kebelenggune nafsu menuju dadi budake Allah, asale dadi budake nafsu. Atau ajaran yang menjelaskan antara perkara yang mohon maaf yang lurus dan tidak. Wis terserah jenengan. Tapi malam ini tak tutup nih, ngoten loh. Yang nomor 2, pengenalan Allah iku as-sifatu, sifat. Lah niki pengenalan Allah, pengenalan diri jenengan hati terhadap Tuhan itu tahapan wonten sifat. Tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Wis, kecuali Dia. Kita mengatakan Dia, Allah sih jauh Pak. Dia di ares, hati kita akan terasa Allah itu jauh. Makanya kita akan membahas sifat-sifatnya apa, sifat-sifat di dalamnya itu. Nanti ada sifat 20 yang harus saya kaji. Nah 20 itu dibagi 4 adalah nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Iki yang kedua, bahas masalah sifate Allah, sifate sing duwe jeneng Allah. La ilaha illa wa.
Disinilah Pak, nanti kita akan membahas cacai sifat wajib Allah itu ada 20. Nah 20 itu dibagi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Niki apa yang disebut nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah? Dan seluruh sifat itu ada di dalam diri jenengan. Yang disebut sifat basiroh, manakala hati sampean iku sudah bebas dari perbudakan hawa nafsu. Kalau belum, sifatnya basiro, sifatnya basariyah tadi nih. Kalau sudah bebas, akhirnya menjadi basiro. Bab masalah sifat ning ati sampai itu selalu dicelo Allah. Ada hasud, ada riya, takabur. Niku sifat yang Allah celah. Ana tanggane, koncone dapat nikmat rezeki ngono atine iri. Dodolan tempe padha tempene kono payu kene gak payu, iri. Ati hasud. Loh. Ini golongan sifat basariyah. Akan kuat dalam hati kita manakala hati kita masih terhalang perkara-perkara selain Allah, alias Allah itu jauh terasa. Tandanya kita selalu lalai pada Allah. Artinya lalai, nggak sadar kalau yang menggerakkan kita adalah Allah. Justru malah kita mengakui gerak kita sendiri, usaha kita sendiri, ikhtiar sebab kita sendiri. Andai kata aku nggak ikhtiar, Allah nggak akan menurunkan tujuan saya. Andai kata saya nggak minta, Allah tidak akan memberi. Nah, inilah tahapan kita. Hati itu ada yang masih ada di situ, Pak. Makanya nanti kita bahas sifat 20 itu di dalam tubuh kita nanti ada. Tapi mboten malam niki, mboten cukup. Mboten cukup. Jadi nanti sejalan-jalannya aja. Wes. Ini secara global aja dulu tahapan tauhid yang harus kita pahami. Setelah kita itu mengenal sifatnya Allah dalam diri kita. Allah itu enggak jauh, Pak. Mboten jauh. Buka di dalam surat Al-Waqiah. Allah dawuh ngeten. Wa nahnu aqrabu ilaihi walakin la tubsirun. Aku iku lebih dekat daripada mayit iki sing ana pangkuamu. Lebih dekat daripadanya. Akan tetapi walakin la tubsirun. Kebanyakan mereka tidak tahu. Karena apa? Karena hati kita ada penghalang. Ya seperti tadi loh, hati saya ada penghalang Pak D. Akhirnya saya tidak bisa merasakan adanya Allah. Hadirnya Allah di belakang Pak D yang menggerakkan Pak D. Saya ditampi nggih. Ya segini ilmu tahu kayak terus bingung no. Kadang-kadang ngeluh barang. Nggih, pun kula maklumi. Sing penting jenengan mboten putus asa. Nggih. Tadi saya katakan ini nggak ada paksaan, Pak. Silakan diteruskan peningkatan iman ke ihsan, monggo. Silakan duduk manis di iman aja. Belum ihsan nggih monggo. Sak kersa panjenengan kali kula piyambak-piyambak. Selanjutnya adalah la ilaha illa anta. Lho niki dereng kula waos. Nomor 3. Engko dhisik. Wa huwa lan khali utawi tauhid la ilaha illa huwa iku fi marhalatit thariqati. Ing dalam didikan
makom torikoh, golongan torikoh. Tapi Pak, mohon maaf, saya mengatakan apa adanya. Saya torikoh itu tahun 74, ketepatan di torikoh Qadriyah wa Naqsabandiyah. Keleresan yang membeat saya abah saya sendiri. Ngapunten ingkang kathah. Ketika saya lihat praktek di lapangan torikoh-torikoh yang ada ini, mohon maaf loh ya, saya tidak bermaksud yang enggak. Saya bermaksud ngeritik tapi bangun atas dasar survei saya. Jarang sing mau menjelaskan tentang kedudukan sifat wajib Allah di dalam diri seorang salik. Jarang loh, tapi bukan berarti tidak ada lah ya. Jarang toriko itu jamaahnya itu didunungno ilmu tauhid, isine di dalam toriko pelajaran yaitu sifat Allah jarang. Mung dijak manakib wiritan dzikir tok. Tapi gak dituduh ilmune. Jarang berarti bukan berarti tidak ada. Wa dzikruhu lan utawi dzikire ing dalam thariqah iku disebut apa? Sirriyun, siri, rahasia. Berarti diucap di hati Allah, Allah. Di hati loh niki. Nek tadi syariat di lesan. Iki di hati. Sambil kerja, sambil apapun, hati terus ngucap itu. Dasare wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Al-Insan 25 ayat 25. Niki Kanjeng Nabi yang diperintahkan Allah mulai pagi bukroh sampai sore, wa asila sore sambung pagi. Berarti 24. Ayo sampai netoriko diwenehi berapa ratus dzikir siri. Ayo aku tak takok sing wis tau mlebu toriko niki lho. Kula sian 74 iku abah mewajibkan 20.000 dalam satu hari satu malam. Waktu niku kula seingat saya kelas 4 ibtidak. Kelas 4 ibtidak. Sampun terlibat niku. Sampai kula niki tak kandhani sampe cek engko juga kaget. Kula niki tau gendeng. Gendeng wis lali sembarang kalir. Ampun. Lho kok ruson? Ana sing ngandani. Wong turu iku ya gak eling apa-apa. Lah ngoten to? Lah piye to, Pak? Nyawang masjid niki masjide niku dzikir. Nyawang wit iku padha bertasbih semua, gerebeken kuping. Sekul kados niki lho, nyun sewu nggih. Niki napa niki? Anggur. Ajenge kula dahar iki. Niki dzikir. Dadi gak sida. Dadi mlaku sak mlaku ngenten iki. Ana semut ngono wis daweker kabeh. Dadi ampun heran nek cara kula gak tau lemu. Nggih. Niki sik rada penak awak kula rada lemu titik mbiyen kaya Datuk Maringgi lah. Lho nggih. Karena mboten saged dahar. Ngunjuk mboten saged. Lah tuya ajenge diunjuk niku ngucap Allah. Allah. Sinten gak wedi akhire. Tapi wong tuwa nggih menengae niku didandakno nang nggone menur tah ya ndi ngoten ya. Mboten dijarne. Pun Bapak Ibu rahimakumullah. Wis apa sesuk aku yang ngono son nami kula mukhlason ya sesuk aku nek wis berlaku dzikir kok aku ya kaya awakmu ngono wallahu a'lam. Ampun ditanyakan sing penting bagaimana hati sampean iki semakin lama semakin terus membangun
ingat kepada Allah. Urusan nanti urusannya Allah dewi, gak usah dipikir. Jadi lu bila mana lebih nemen, alhamdulillah. Wis ngoten mawon kula. Pun dilanjut. Nomor 3, pengenalan Allah az-zat, di ranah zat. Rasa. Nah niki su'aul basyirah. Nek teng mriki nanti jenengan wis tidak mengatakan Allah jauh. Sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi, anta budallaha ka'annaka taroh. Kalau kau sudah bisa sampai pada makrifat iki, ketika kau menyembah seakan-akan kau bisa melihat wujud Allah. Fa ilam takun taroh, apabila kau belum seperti itu, belum diletakkan Allah di situ, fa innahu yaroka, minimal jenengan iki merasa selalu dilihat Allah. Yaiku bentuk sadar nek jenengan gerake digerakno Allah, bukan atas dasar gerak sendiri. Loh, inilah nanti jenengan akan masuk di dalam ranah makom muraqabah, makom di mana Allah sudah terasa dekat datang jenengan. Orang kalau sudah merasa Allah selalu melihat dan menggerakkan jenengan, gak mungkin jenengan mau berani berbuat maksiat. Padha mek ngeten logikane. Sampeyan nggo sepeda motor, sampeyan roh ning perapatan iku ana operasi, ana polisi. Wantun sampeyan gak helman. Mboten wantun. Mesti helman, suratnya lengkap. Tapi berhubung jenengan gak merasa ada polisi, karena polisi singitan ning pager, amping-amping pager. Ngeten iki ya. Sampeyan nak masuk berapa? Murah sampai lewat batunduk prit, kaget mboten? Kaget. Mulai wis sampai ngejar. Karena apa? Karena sampai bersalah, merasa salah. Makanya nanti teng mriki 87 surat Al-Anbiya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Jenengan akan merasa dolim. Karena apa? Selama ini waktu demi waktu, masa demi masa, umur demi umur, berpuluh tahun hati kita lalai pada Allah, akan merasa dolim sampai kali kula datang Allah nantinya. Isine sampai ku nangis dok, arepe sholat nangis, waktu sholat nangis, nuwangis terus, akhirnya bojo sampai bingung, iki kok nangis sih, sembarang nangis. Loh, nanti ada yang seperti itu. Tiba-tiba nggak ngerti merok drodosai luwe. Nanti ada proses seperti itu. Handi jenengan selama ini kali kula datang Allah dolim. Nek jenengan gak merasa dolim, kebacut. Karena kita mulai akil balik sampai sepene selalu lali datang. Saiki lho contohnya Nabi Yunus. Niki kan munculnya asbabiyah, asbabun nuzul ayat ini kan Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus niku nyampe no dakwai risalai, loh di tengah-tengah kaum itu menolak, bahkan Nabi Yunus diilok-ilok no, ditengarai ajaran niki mboten bener. Terus Nabi Yunus niku atine medongkol, loro ati, ditinggalkanlah kaum itu, wis daripada gegeran, wis tak tinggal ae. Padahal iki untuk memberikan jalan yang terbaik bagi jiwanya kaum pada saat itu. Tapi Nabi Yunus tidak bisa melihat pada saat itu siapa di balik kaum yang menolak. Ayo balik mana nang Gusti Allah. Dari tauhid loh ini, dari tauhid. Jadi kaum menolak itu, kaum ini kulak makhluk toh Pak. Statusnya kan la haula wala quwwata. Jadi beliau nolak itu karena digerakkan Allah nolak. Apa alasannya? Nafsu sebabnya. Dikuasai nafsu akhirnya menolak ajaran ini.
Ngoten lho maksudnya asli ya Gusti Allah dhewe. Cuman ada sebabnya, alasane. Terus Nabi Yunus metotok. Mriki napa jenenge? Ngambek niki lho. Wis gak mau dakwah lagi wis. Mutung. Nah, mutung. Lah kemutungane Nabi Yunus ternyata membawa dampak hukuman terhadap Nabi Yunus. Apa? Ditenggelamkan Allah ke laut lalu dimakan ikan. Akhirnya muncul kalimat tauhid niku wau. Jenengan mengke nek wis dilebokno wetenge iwak nun ya. Namine iwak nun. Berarti jenengan kholwat praktek. Ya kok Nabi Yunus iku wis. Wis ta. Siapapun jenengan pasti akan menangis, menyesali semua apa selama umur kita habiskan berpuluh tahun untuk melalaikan Allah, gak nyadari kalau dari Allah itu. Dari ilmu aja jenengan wis kedodok, apalagi langsung kholwat nanti, tambah luwih nemen. Makanya nanti iku Pak, ada yang satu saat ngguyu ngekek-ngekek, kadang nuangis ngekek-ngekek. Ojo heran wayah jenengan nangis iku diketokno hukuman dolim jenengan. Wayah jenengan guyu ngekek-ngekek diketokno keindahane alam akhirat. Yes, tergantung nanti wonten sing seperti itu apa ora. Jadi saya bicara seperti ini bila mana nanti ada yang terjadi salah seperti itu pun kaget, itu prosesnya. Wonten sing gak blas Pak, ora ketok apa-apa, tapi hati selalu sadar semua Allah. Tandane tatmainul qulub, atine anteng. Wis gak sing macam-macam koyo sing tak critakno wau lho. Kasafi dibuka, ketok wit-witan podo bertasbih dan lain sebagainya. Tidak harus selama itulah, itu semua haknya Gusti Allah. La ilaha illa anta. Apa sih adzat iku? Adzatu dat iki rasa iki lho Pak. Iman yang sudah ihsan, sodikon. Ihsan iku iman sing bener. Artinya bener, iman itu sudah tidak lagi terhadap selain Allah. Guys, la ilaha illa anta. Anta itu engkau panjenengan. Berarti kalau kita bicara bahasanya anta, itu berarti orangnya dekat di muka kita, di depan kita. Nek huwa dia jauh. Lah bisanya jenengan ke anta nanti setelah jenengan dikenalkan maksud sifat-sifat wajib Allah yang ada di dalam diri jenengan, ada petunjuk bagaimana cara untuk mengganti sifat basariyah menjadi basiroh. Ya lewat proses kholwatiku nanti Allah sing ganti, Allah yang membersihkan. Cuman jenengan ada etikanya, hak-hak Allah yang harus jenengan cukupi. Apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hanya menyembah. Wa huwalan utawi la ilaha illa anta iku fi marhalatil haqiqati. Ing dalam pendidikane tahapan hukum hakikat. Wa dzikruhu lan dikire. Ing dalam hukum hakikat iku sirul asrori, disebut sir sak lebete sir, awil khafiyu utawa tegese dzikir khafi halus. Dzikir wis gak ngucap lesan Allah, hati sudah tidak ngucap Allah, tapi disebut khafi atau sirul asrar. Itu ada tahapan 3. 1 su'aul basiroh, la ilaha illa anta niki.
sirul asrar. Ada 3 tahap. Pertama su'aul basyirah, kedua ainul basyirah, ketiga hakul basyirah. Bon, saya jelaskan satu persatu. Apa su'aul basyirah? Hati sampean itu nanti wajib bisa merasakan atas hadirnya wujuding Allah di dalam diri sampean walaupun belum ketemu. Buktinya kalau Allah hadir, jenengan saged salat, jenengan saged tahlilan, jenengan saged zakat, poso, haji, kerja. Sebab gerak semua dalam diri makhluk itu yang menggerakkan adalah Allah. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Mulai jagat timur sampai jagat barat, yang menggerakkan seluruh makhluk, sing menguasai seluruh makhluk sekecil dan sebesar apapun cuman Allah. Waqala aidan As-Saffat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu sekalian, dan apa yang muncul dan timbul di dalam diri jenengan iku sumbere sangka Allah Subhanahu. Loh, ketika jenengan terus merasakan kehadiran Allah dalam diri sampean sebagai sang penggerak, maka Allah nanti akan memasukkan 2 kesadaran dalam hati sampean. 1, jenengan iki ngakoni netepi sifat kumawulane, yaitu laksana seperti wayang kulit, seperti patung, ora iso apa tur yo ora duweni hak apa, mboten saged. Disane Pak Gusti Allah waktu jenengan lahir dari ibu biung, jenengan lah boten apa-apa toh, sualan enggak, pokoknya blejet. Loh, nanti iku loh maksudnya innalillahi sangka Allah. Lah sekarang sampai dituntut wa inna ilaihi, bisa bali. Semuanya sampai tanggalkan, garwa jenengan tanggalkan semuanya. Yang tadinya koyo bisa ini bisa itu, punya ini punya itu, ayo dibawa ndak? Boten. Hati sebelum meninggal kok sudah bisa melepas dalam hatinya selain Allah. Miturut surat Az-Zumar, itulah yang husnul khotimah. Mafhum mukhalafah dari surat Az-Zumar ayat 54. Dawe kan ngeten, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adabu tsumma la tunsurun. Lekas bali ya sira menyang Gustimu, menyang pangeranmu, dan berpasrahlah kepadanya sebelum datangnya satu kematian. Al-adab niku ada yang mengartikan al-bagda itu perkara sing ngagetno, detik-detik sing ngagetno berarti kematian. Jikalau kau belum kembali, satu sisi sudah kedatangan dulu kematian, tsummalatun sorun, ora iso jenengan dikatakan husnul khotimah alias dikatakan su'ul khotimah, tidak ada pertolongan bagi panjenengan kali kula. Lah kebalikane, sebelum kita meninggal kok ya sudah kembali kepada Allah, dilepas semua atribut dalam hati selain Allah, dilepas, mesti summatun sorun. Tadi lanafi mboten enten, summatun sorun, kemudian kau akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya sudah, jenengan pilih pundi monggo sakersa.
Di sini ngaji tidak ada paksaan. Pun itulah ilaha illa anta. Ketika sampai sudah diletakkan Allah yang namanya dua kesadaran, mesti sampai jiwa sampai roh ditarik Allah ning alam fana. Wis mulai niki alam gila loh niki, alam majedub, alam jadab, alam gendeng, namanya alam fana. Jenengan nanti sudah tidak bisa ati sampai niku ningali selain Allah, sudah nggak bisa, sudah nggak bisa. Jadi Pak Dewau sudah nggak ada dalam pandangan mata hati sampean. Karena apa? Karena mata hati sampean ditutup oleh anani Allah tak, illallah, hanya illallah, lainnya nggak ada. Niki nek sampai saakali Pak, jadab saakali, son iki apa? Allah. Son iki apa? Allah. Bahaya mboten? Bahaya nggih? Bahaya. Monggo orang yang kados sampean iki normal. Tapi monggo dheweke mboten bahaya. Nuikmat tambahan. Nuikmat. Ingat, kenikmatan yang sejati adalah ketika jenengan bertemu Allah. Bukan nikmat yang sejati itu dunia kita mewah, tambah greges sing ya iku. Nggih mboten? Kenikmatan yang kekal abadi ketika saat hamba bertemu Allah. Kapan son? Ya ning alam akhirat. Alam dunya mboten. Dunya nggone rusak tok. Gusti Allah enggak nyiptakno dunya iki bahagia. Susah tok. Ayo dibuka ning hikam. Dawuh lah ngoten. Gusti Allah gak bakal nyetakno kebahagiaan ning donya, alam donya. Yang ada itu di alam akhirat. Ngeten iki kula nek ngomong alam akhirat sampean pikirane sesuk ya nek wis kiamat ngoten nggih. Mboten. Sampeyan pengen roh alam akhirat? Mungkin lah sampean wis tauhid itu la ilaha illa ana. Iki tak sing dimaksud klason niku biyen. Tapi yo rasane hati. Pun. Kalau sudah ditarik di alam fana, itu proses sampai iki jadab, nanti akan ditarik Allah. Nek wis kefanaan selain Allah, berarti la ilaha sampai wis gak ono isine sakliyane Allah. Yang ada illallah, hanya Allah. Dan itulah munculnya tauhid la ilaha illa ana. Yang keempat makrifat. Bukan anak kita makhluk. Wong anak kita makhluk kan sudah nggak ada toh. Mboten wonten, sudah fana. Kok mau fana dulu langsung makrifat. Artine didik mawon ya, didik. Nanti ati sampean ketika jasad ngelakoni opo hai ning jero dodo sampean iki bergelora zikir sing gak iso diputus. Allah ana iku balik ke Allah. Apakah zikir ini tahapan makrifat juga dibahas Kanjeng Nabi? Tolong dibuka dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Ini saya menjawab rumor yang berkembang, pertanyaan bahwasanya Kanjeng Nabi nggak pernah bahas tauhid itu. Oke, kalau memang nggak pernah, bagaimana kedudukan surat Al-Anbiya ayat 25? Wama arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku nggak pernah ngutus utusan sebelum dirimu. Niki Allah yang dawuh. Berarti termasuk Kanjeng Nabi Muhammad, kecuali wajib menerima inti wahyuku
mengemban dan menyampaikan terhadap umat supaya umat iki dalam menyembah kepadaku itu benar. Ibaratnya cara salat ben eling mung Gusti ngoten lho niki. Dari ayat inilah Pak kula tangisi para alim ulama supaya dedek umate tentang tauhid mulai sifat mulai nama sampai wujudnya. Entah belum ngerespon iki. Belum ngerespon. Sebabnya ten, kalau umat atine iki dijauhkan dari tauhid Pak, saya gak disiki kerso ya, rusak Indonesia ini. Dari Bang Haji Roma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin miskin. Ya sudah, monopoli. Oke. Sing dolim tambah dolim. Sedikit mawon kula tak bicara tentang politik. Karena saya kepala desa, ono 1 tahun didik, tapi politik niki politik boten boten didik, politik iki didik. Ngeten sebetulnya. Indonesia itu Pak, gak perlu kena pajak. Gak perlu. Kebutuhan negara belanja cukup lewat sumber daya alam. Jikalau pejabat-pejabatnya yang mengelola itu amanah. Napa sing mboten wonten sumber daya alam Indonesia? Lebih sugih daripada Timur Tengah Pak. Emas ada, nikel ada, batu bara ada, minyak ada. Apa yang tidak ada? Tapi berhubung, mohon maaf, saya nggak menuduh, kalau pejabat-pejabat yang diamanai untuk mentasarufkan ini gak bertauhid, tunggu kehancuran, merongos sampean. Undang-undangnya ngomong, undang-undangnya lah, walaupun saya bukan lawyer, bukan ahli undang-undang, cuman saya ingat waktu sekolah, kekayaan alam, bumi alam diperuntukkan kesejahteraan untuk masyarakat atau rakyat. Undang-undang loh niku, boten digagahi dhewe. Kapan ini bisa terjadi? Wallahu a'lam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi orang kalau hatinya sibuk dikir nang Allah Pak, gak mungkin dia akan digerakno Allah untuk melakukan maksiat, gak mungkin. Logikanya ngeten tuh. Sebab resiko wong dikir itu mesti ada kesadaran dua. Kalau kesadaran dua muncul mesti fana. Kalau sudah fana mesti makrifat. Nah disinilah kalau sudah makrifat, Pak nyun sewu, dunia saisine dadi inten, dikatakan indahnya dunia. Kalau hati sampean noleh ngintip alam akhirat iku kaya apa indahnya, langsung iki lenyap. Indahnya dunia lenyap. Di dalam sarah hikam niku nek gelem nyarah iku ada pengertian gini Pak. Cahaya makrifat sak menir, menir iku anake beras. Ya. Bukan beras lho. Dulure nggih. Iku dirutuhno ning donya niki lho. Sengenge langsung surup. Alias kalah benter. Bukan cahaya sengenge itu hilang boten, surup sebab kalah benter. Yes kados lampu niki lho Pak, dalan-dalan listrik iki lho.
jangan dimatikan sampai besok jam 12 malam, walau jam 12 siang. Sampeyan tingali lah koyoke kan cahayane, padahal murub. Sebab kalah benter, kalah bersinar dengan cahaya mata laksana seperti itu. Bapak-bapak, nek jenengan nyawang wajah bidodari, mengke sampai nyawang garo sampai nak bunek-bunek. Ibu-ibu ngingoten sami mawon. Nggih. Nonton wajahe bapake wis bunek-bunek kok. Nanti ada pembahasan namanya sifat jamal Allah. Nek sampean sudah memandang jamale Allah, sakliyane Allah udah nggak kanggu nggon jenengan. Pun insyaallah. Pun kita lanjut Kak Didik. Al-wujudu lah niki. Sing nomor 4 tahapan tauhid, sing nomor 4 makrifat. Ngebabno masalah al-wujudu iku al-wujudu la ilaha illa ana, utawi tauhide iku la ilaha illa ana, wa huwa lan utawi la ilaha illa ana iku fi marhalatil makrifati, ing dalam pendidikan tahapan makom makrifat. Wa dzikruhu lan utawi dzikire makrifat iku disebut fana udzikri, kefanaan dzikir. Artine jenengan dzikir wis gak merasa jenengan sing dzikir. Jenengan khalwat uzlah gak merasa diri jenengan sing melakukan itu. Terus sinten? Allah. Nek tak simpulno ngene, Pak. Nek gak nutut empun diterusno lho ya. An-nafsu. An-nafsu artinya diri. Ketika hati manusia belum mengenal Allah di puncak makrifat, maka diri itu muncul diri makhluk. Ingsun salat ya ingsun makhluk sing nglakoni dan lain sebagainya. Itu ya, keadaan apa di hati kita seperti itu. Tapi kalau sudah sampai makrifat tauhid la ilaha illa ana, niki wis mboten makhluk. Tadinya kan makhluk, ya. Niki wis mboten khalik. Artinya khalik itu ana yang muncul iku ana Allah. Son, iku gak kaya Siti Jenar ta iku. Sampeyan tak takok ngoten. Sampeyan koyo ngerti ae. Apa sih Siti Jenar iku maksude anak ingsun Allah iku. Wis tah gak usah tak urei, gak usah gegeran. Tahapan mengenal Allah itu wonten mriku. Mungkin nek jenengan sudah sampai pada makrifat ketika ngelakoni wis sampean akhirnya ngeten. Oh tibae al khalat iku gak salah. Siti Jenar iku gak salah. Letak kesalahan itu ketika kita belum paham. Wis mesti 100% salah. Sampeyan dulu waktu sekolah ibaratnya drengki ambek bahasa Arab, bahasa Inggris. Drengki ketika ujian bahasa Arab yo ora iso diawur 100% salah. Inggrise yo ngono. Kula mbiyen ngoten kok. Nek ajenge diulang guru kula bahasa Inggris tak dongakno mencret. Lho nggih, jebule akhirnya nggih mboten saged bahasa Inggris. Engko nek wayah waktu bahasa Inggris sawumpek. Ya Allah. Wis proses kita laksana seperti itulah. Wis jadi sampean gak usah bingung, sing penting tahapan ini ayo kita jalani.
Nanti Allah sendiri yang menentukan sampean kali kula kaya apa bentuk akhirnya ya apa. Wa yutahhiru lan nyucikake sapa Allahu qalba ing ati minasyirki saking perkara syirik waria wal kibir wa ta'alluqi bil makhluk gumantung dateng makhluk iku ida amilat tatkala nglakoni sapa al abdu kawula bi ilmi tauhid fi kulli waqtin. Nek jenengan mengkit terus mengamalkan ilmu ini sudah ya, mengamalkan tauhid, mengesahkan Allah dalam tiap-tiap aspek kehidupan sampean sehari-hari, maka yutahhiru sapa Allahu al-qalba, Allah akan membersihkan penghalang penyakit hati sampean kali kula. Bukan kita yang bisa membersihkan, Allah yang membersihkan. Kita cukup mencukupi hak-hak Allah apa? Itu tadi mengesahkan. Terus mengesahkan, mangan yang ngono mengesahkan. Pundi diartikan mengesahkan? Jenengan wis gak merasa diri jenengan yang bisa makan. Sumbernya bisa makan iki hanya satu-satunya dari Allah. Lah Allah adalah diri sampean, dalam diri sampean hidup itu. Niku mengke ngoten. Setiap aktivitas sapa, ati iku selalu ingat pada Allah. Wis. Wa kullama qawiyat tauhidu wa dzikru fil qalbi. Semakin kuat tauhid sampean pengesakan pada Allah dan semakin kuat zikir ati sampean datang Allah, ingkasafa mongko buka kaget minggu sampean ku apa al hujubu piro-piro tutup alati kang tamnau kang nutupi apa alati al abda ing ati panjenengan minal qurbi ilallah, antara hati dengan Allah dibuka. Ninggu mungkin sampean kaget. Kaget itu gak wedi. Kaget itu seneng. Wis mboten saged digambarno. Ibarat sampean dimasukkan satu alam, sing alam iku gak ono susah belas. Seneng ngoten. Nggih bentar tapi gak panas. Wis ta. Sampean mesti gak gelem medal beginiku. Niki gambaran mawon. Bek sesuk sampean niku waktu kholwat kok diperjalankan Allah, kasaf iku dibuka, laksana seperti itu. Wa inda ta'limil Islam lan ing mungguh pendidikan agama Islam, fa innal ma'rifata billahi laisat bimujarradi juhdil abdi bal hiya rahmatum minallahi yu'tiha may yasha. Miturut pendidikan tauhid di dalam agama Islam, sesungguhnya tentang mengenal Allah Tuhan itu tidak bersumber dari ketekunan ikhtiar sampean mboten. Sampean ikhtiar tekun sebab ditekuno Allah. Mboten krana tekun teko awake dhewe. Makane bal hiya rahmatun. Balik utawi jenengan bisa tekun, bisa apa jenenge ikhtiar berzikir itu karena rahmat Allah. Yu'tiha kang nekaake sapa Allah ha ing rahmat man terhadap orang ing wong yasau kang ngersakake sapa Allah ing man. Kalau niki biyen ngaji mboten ngeten iki. Mboten betul ngeten. Sejak 2005 kula dikritik umat di kitabe. Jadi lebih-lebih arek pondok, mantan-mantan pondok niku. Lah jenenge umat kan ya kudu-kudu kula layani. Nggih pun. Akhirnya nulis, tak deleh HP, terus kok saged diwaca. Nek kertas lak tulis sampean tuku. Ya ngono. Tapi nek diseneng HP lak mboten. Luwih ringan, penak. Nek nggon sampean niku wonten terjemah bahasa Indonesia, wonten nggon sampean. Nggon kula mboten enten. Aja khawatir sing gak iso maca Arab, wonten terjemah bahasa Indonesia. Pun intine ngeten. Agama Islam cara untuk mengajarkan tauhid itu sampai pada tingkatan makrifat itu
tidak karena hasil dari jerih payah ikhtiar terengginas sampean mboten. Sampean bisa terengginas, ngertos terengginas nggih? Napa ya bahasa Indonesia nih? Rajin, cekatan terus menerus, itu sebab dibikin Allah ngoten. Lewat rahmati jenengan kudu nyadari, biar nggak mudah, gampang ngaku ngoten lho karepe. Wo kok gak aku sing masak ngono gak penak. Kula niku Bu, nek nang warung mesti ningali sing warung niku kebanyakan kudu wong tuwek. Kula nek goleki sing dodol arek nom, alah. Mboten eco. Nek sing dodol niku wong tuwa pun tuwa, mesti enak. Nggih mesti enak. Karena apa? Nguleke lembut, mboten diulek nek mboten pepak bumbune. Nek arek sadiki lho mboten nak. Eseng mau diulek terus di blender lah ngoten nak. Makane kula nek pados warung niku mesti kula tingali sik wong tuwek apa nom. Ngoten. Nek nom mesti sanom. Lah ngoten nah. Ngoten. Nek tuwek niku mesti bumbon-bumbonane sedep ngoten niku. Makane jenengan nek kepingin masakane sedep rabio sing tuwa. Wajibula wajib alal abdi ngantasi kawula apa ayat ta'alama ing yen to belajar sapa abet ilmu tauhid ing ilmu tauhid wa ayudawi malan yen to nglanggengake sapa abet ala dzikri sahihi ing atase dzikir kang sahih. Wis Islam diajarkan seperti ini. Dalam agama yang lain entah, saya juga nggak tahu. Sing jelas dalam tubuh Islam lewat dasar Quran sudah ada, tinggal jenengan mau berangkat apa ndak. Kesimpulan al-khulasatu ilmu tauhid huwa asasu jami'il ibadah. Utawi ilmu tauhid iku jadi landasan dasar semua ibadah. Likayu wakhidal abdullaha wahdah, karena tujuannya untuk mengesahkan pada Allah saja. Fa ilam takun al ibadatu mabniyatan ala tauhid ya la takunu makbulatan indallah. Fa ilam takun lan mongko lamuno ora ono apa al ibadatu ibadah iku mabniyan iku mabniyatan ora dibangun ala tauhidillah ing atasi pengesaan Allah. Jenengan salat kok gak bertauhid ati sampean, apa jawabannya? La takunu mongko ora ono apa makbulatan apa ibadah iku makbulatan diterima indallah ing ngersani Allah. Ya sudah, karena apa? Hati meledingi Allah secara tauhid lho nggih, mboten secara syariat. Nek secara syariat sing penting syarat rukun sah insya Allah tapi si insya Allah iya apa gak apa iya tengah-tengah iku penak ya toh. Kama qala kaya oleh kaya keterangan qala kang dawuh sapa Allah taala fi suratil kahfi al ayata 100 doso ayat 110 niki masalah ibadah. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah kau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain ketika beribadah. Artinya apa sih tauhid? Ati sampean gak oleh madhep sak liyane Gusti. Makanya harus ini wajah tuat hiya wajah Allah. Wajah Allah itu dibahas di dalam tatanan tauhid anta wa ana pun. Lah jangan sampai jenengan iku menyembah sifate Allah. Ojo jangan sampai jenengan iki nyembah sifate, apalagi namane sifate jelas dikatakan Al-An'am 79
yaiku berupa lilladzi fataras samawati wal ardo, kuwasa nyiptakake isine langit isine jenengan waktu sholat ojo madhep kuwi, isine langit surga dan pahala, isine dunya ya niki sampean kali kula niki kabeh termasuk kerjaan. Jangan ingat itu. Nek sampean ingat itu, ayatnya itu tidak wa ma ana minal musyrikin, menjadi wa ana minal musyrikin, dan aku masih tetap menjadi golongan orang yang menyekutukan Allah. Tapi kalau jenengan iki ati madhepe ini wajahtu sak temeniku hadap kena wajah ruhku wajia terhadap wajah Allah hanifan, ya, dengan condong, terus ya apa? Wama ana minal musyrikin, dan aku sudah tidak lagi menjadi golongan orang yang menyekutukan Allah. Niku ceritane Nabi Ibrahim, diteruskan Nabi Ismail, diteruskan Kanjeng Nabi Muhammad, terus diteruskan warasatul anbiya BE, gitu. Lah warasatul anbiya diteruskan dateng jenengan kali kula mestine iku mestine. Tapi jikalau fakta di lapangan tidak seperti itu, berarti ada sesuatu yang memang sengaja menjauhkan umat dari tauhid. Wis dadine nggih ngoten kuwi. Indonesia selalu pajak dan pajak. Yo estu. Coba bab masalah ning Quran pajegaan enggak ada iku ketika apa? Ketika Nabi Isa diturunkan. Pertama visi misinya bebaskan pajak. Karena hatinya tidak condong terhadap syahwatud dunya. Iku lah bahasa sanepan toh. Bahasa sanepan. Kalau Nabi Isa iku wis turun ning ati sampean, gak bakal sampean iki bicara tentang pajak-pajak. Karena apa? Karena sampean gak merasa melakukan. Yang melakukan itu Allah. Bagaimana jenengan bisa minta upahnya wong jenengan kali kula gak merasa yang melakukan. Bahkan yang melakukan Allah. Nah niki lho mengke pengertiane wonten mriku. Pak, sampe tak kandhani percaya apa gak? Nek sumber daya alam Indonesia sing ngelola bener sesuai Quran, apa yang dibutuhkan negara belanja ini gak usah pajak iku luwih-luwih. Bahkan nggih nyuwun sewu Bu, sing gak kerja niku dibayari nutut. Dibayari nutut. Gelandang-gelandangan lek gak kerja. Misalkan 1 bulan 10 juta nutut, son awakmu kok ero son. Lah piye to Pak, wis jelas sesuai matematika. Sekarang jumlahnya warga Indonesia pinten juta, terus sumber daya alam iki nek ditotal ketemu pinten. Ngapunten Kang Kadah, saya tidak gembosi loh ya, saya tidak buka-buka rahasia negara, ndak. Saya juga orang negara. Tapi sampai niku cek cerdas, ngoten maksud kula. Cek nih paham, mboten kula kenging berontak, mboten. Iku semata-mata umat iki cek dididik oleh para alim ulama ilmu tauhid. Makanya gandeng toh ulama umaro, ngoten toh. Jejer. Nek jejer iki ngomong tauhid, dadine api. Nek jejere masalah titip-titipan, ponak aku ya titip. Ngoten niku ya. Kompensasi ndi? Ya nika tambang nika. Akhirnya apa? Gegeran toh, royokan toh. Royokan. Ya Allah. Ngeri Pak kula. Estu ngeri. Di tubuh NU sendiri, padahal aku NU. Ngapunten Kang Kadah, kita tidak bicara bendera siapapun kita, jikalau hati itu condong pada dunia,
nggak ada puasnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Pun kesimpulan ini wis. Jadi sejauh mana tauhid itu penting, itu bisa merubah kehidupan hati sampean dalam pola pikir, dalam sifat dan karakter. Jikalau ini sudah kami tawarkan terhadap jenengan merespon, monggo kita lanjut. Nek umat mboten merespon, ya sudah gak usah dilanjut. Mekaten kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ibu tanyakan, monggo kami persilakan.